Hai, sekarang tentang bagaimana pemeriksaan kanker payudara. Nggak lama-lama sih, kan topik ini udah banyak ya, mesti banyak tuh di YouTube, di sosmed. Cuma nih, yang jadi perhatian gue, biarpun sudah banyak dan sudah pada tahu, pasti nih nggak pada nggak dikerjain ya nggak? Ya, soalnya gue tahu pasien gue begitu. Kebanyakan nggak periksa atau mereka udah tahu terus nggak mau datang karena takut, karena menganggap nggak masalah, nggak bahaya gitu loh. Padahal misalnya mereka ternyata punya keluarga yang sakit kanker payudara atau kanker yang lainnya. Jadi yang paling penting adalah apapun itu kalau nggak normal, nggak lazim, udah periksakan aja, pastikan apakah itu benar bahaya atau enggak gitu loh. Ini dia alibi pasien-pasien yang datang. Mesti bilang, habis benjolannya nggak nyeri dok, jadi kita pikir nggak apa-apa gitu loh. Nah, habis saya pikir benjolannya biasa, kan kayak lemak-lemak begitu loh gitu loh. Terus yang terakhir nih, ini nih kasusnya udah kanker payudara, udah tahu lama, kadang-kadang dia ya kemana aja ke alternatif, dibawain macam-macam tuh obat-obatan. Nah, bisa takut, bisa nggak percaya, atau kadang-kadang mereka juga takut mahal. Ini juga agak aneh karena sebenarnya di era sekarang kan BPJS sudah hampir semua punya lah ya. Tapi ya ada saja sih alasannya pasien itu dan baru datang setelah benjolannya itu pecah dan keluar belatung. Nah, kalau kondisinya kayak gini ya cocok lah kalau udah nyeri ya enggak. Dan yang lebih parahnya sih bukan masalah nyerinya, tapi baunya itu udah mengganggu, bukan dia aja yang sakit, tapi sekeluarga juga udah pasti komplain karena memang baunya tuh busuk banget. Ini dia. Banyak yang keliru, hampir 100% mesti mengira kalau yang nyeri itu justru yang ganas, tumor ganas atau kanker. Ini kebalik banget. Justru yang jinak itu misalnya contohnya, kalau kita lagi nyusui itu, terus air susunya nggak lancar. Orang Jawa nyebutnya ini apa? Gerang semi. Itu kan air susunya tersumbat sehingga dia ada di payudara, di pompa pun nggak bisa keluar. Jadi kayak bisul yang mau pecah gitu ya nggak, ya pasti nyeri. Nah ya ini benar kan, dia bukan kanker. Jadi diingat-ingat ya, kebalik. Justru kanker itu hampir tidak pernah menimbulkan rasa nyeri. Jadi dia diam dari kecil-kecil atau gede, sudah begitu pecah, baru deh. Ini dia tanda-tanda yang perlu dicurigai suatu tumor ganas atau kanker. Yang pertama, teraba benjolan nih. Mungkin di luar payudaranya ya belum kelihatan benjol, mentrol, keluar gitu belum ya. Masih mulus, tapi kalau diraba itu ada benjolan. Atau nggak ada benjolan tapi ada suatu area yang kasar. Nggak sama dengan sekitarnya, harus curiga. Terus lihat putingnya. Putingnya itu kayak apa namanya, inverted, ketarik ke dalam, mendelep. Nah, mendelep. Terus dipencet tuh putingnya, atau kadang-kadang nggak usah dipencet pun pasien ada sih yang lu datang keluar padahal dia nggak lagi nyusui, keluar cairan darah, ada yang bening, ada yang kecoklatan, ada yang kuning, tetap harus curiga. Nah ini dia, ada tuh kulit payudara yang kayak jeruk, jadi pori-porinya gede, kasar, nggak sama. Bandingkan aja kiri kanan. Pasti kita kalau lihat tahu, aduh ini beda gitu loh. Udah gitu warna payudara kan harusnya dia ya sama sih warna kulit yang normal ya enggak. Nah, kalau ada warna kemerahan itu juga perlu curiga. Selain benjolan di payudara yang harus dicurigai lagi adalah benjolan di ketek. Benjolan di ketek ini nih, di atas tulang sabun. Gitu. Ini dia cara-cara periksa. Berdiri menghadap
kaca, ya buka baju dong. Ini nih, kaca sebisa mungkin harus ada di kamar mandi, pasang yang segede badan. Karena emang bukan muka aja yang perlu ngaca, ya enggak? Nah, lagi pula kalau bukan kita nih yang meriksa, siapa lagi? Iya kan? Kalau bukan kita yang perhatiin body ini, siapa lagi? Iya kan? Nah, lihat tuh kiri kanan payudara. Memang kalau ukuran relatif nggak sama sih kiri kanan, tapi ya kalau kita secara apa ya, misalnya 2 minggu sebelum dan sesudah mens rutin periksa, akhirnya tahu kita perkembangannya. Ada yang enggak normal, kita tahu. Bandingkan ya kiri kanan, terus angkat tangan kita ke atas. Lihat, apakah kedua payudara itu benar-benar ketarik ke atas atau ada suatu area yang kayaknya dia ketahan tetap di bawah, nggak mau ketarik. Itu harus hati-hati. Nah, pakai 3 jari. Soalnya kalau 1 jari itu tuh dia cenderung kan neken ya, cenderung neken karena dia mau nyari-nyari. Nah, kalau 3 itu kan lebih smooth sehingga permukaan payudara tetap rata dan periksa secara sistematis dari luar ke tengah. Nah, ini dia. Jadi dari luar sampai ke tengah. Nah, dari atas terus dari luar ke tengah baru dipencet putingnya, perhatikan ada cairan yang tidak normal. Pokoknya prinsipnya kan tidak boleh ada area yang terlewati. Ya, yang penting sekali lagi dikerjain loh. Waktu yang paling tepat memang 2 minggu sebelum dan sesudah mens, karena itu artinya tidak terpengaruh oleh kadar hormon yang dikeluarkan pada masa-masa tadi. Itu satu. Terus kedua, lihat mulai ngecek apakah di keluarga ini ada riwayat kanker, entah itu kanker prostat, kanker gondok, kanker apalah, kanker liver, apapun itu secara genetik ada kemungkinan untuk diturunkan ke kita nih. Nah, tentang ini ada nih di video sebelumnya bagaimana kanker itu diturunkan dari nenek moyang kita sampai ke bawah. Terakhir dikerjain loh. Karena memang ini keluhan kita nih semua nakes bahwa pasien rata-rata nggak perhatian. Jadi sering banget nih gue dapat pasien nih yang mengeluh benjolan di kiri, ternyata ada di kanan, dan itu yang nemuin gue, bukan dia taunya cuma satu sisi. Poinnya adalah setelah nonton video ini harus dikerjakan. Oke? Nah, sebagai summary-nya di bawah ya. Bye. Benernya sih, benernya malu karena Indonesia nih bisa orangnya, karena 7-8% kasus kanker payudara yang datang ke fasilitas kesehatan itu sudah stadium 3 atau 4. Ini artinya sudah stadium lanjut. Makanya yuk sadari periksa payudara sendiri. Oke, contoh ini nih. Cari deh. Nah, raba ada benjolan apa enggak? Kalau nggak ada benjolan, raba terasa tebal nggak kulitnya? Atau berubah warna? Ya enggak. Kemudian lihat lagi, apakah ada bentukan kulit yang kayak kulit jeruk? Itu abnormal. Ada 4 ya. Kemudian putingnya lihat, tetek, mendelep, cat putih, entah keluar darah, cairan bening, kuning, apapun selalu dianggap abnormal. Gejala lain, cek ketek dan di atas tengah sabun. Nah, di atas ini nih, ada benjolan apa enggak? Kalau 4 tadi semua ada masalah, selalu harus dianggap abnormal dan cek. Ada
satu masalah nih. Pasien sering banget tuh bilang, habis benjolannya nggak nyeri dok, kayak kita nggak datang. Nah ini salah banget. Kenapa? Karena kanker payudara tumor ganas tuh hampir tidak menimbulkan rasa. Jadi begitu kita melihat ada sesuatu yang nggak normal, datang saja dan jangan tunggu sampai timbul rasa. Cek payudara sendiri rutin 2 minggu sebelum dan sesudah menstruasi. Sarani.